Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Yulianti dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Materi kita hari ini adalah kemampuan menyelesaikan konflik. Adapun tujuan umum pada materi kita hari ini adalah siswa mampu mengembangkan kemampuan intelektualnya sehingga dapat mengatasi konflik yang dialaminya secara benar. Adapun tujuan khususnya, peserta didik mampu mengatasi konflik yang dialaminya dan mampu memahami cara menyelesaikan konflik. Untuk awalan, ada tidak sih di antara kalian yang tidak pernah punya konflik apapun dengan siapapun? Jawabnya pasti tidak ada. Sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan, pastinya kalian pernah mengalami apa yang namanya konflik. Konflik itu memang tidak terhindarkan dan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Contoh konflik dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari rebutan mainan dengan saudara, ya, mainan mungkin ketika kalian sekolah dasar. Untuk konflik setelah sekolah menengah pertama mungkin tidak bentuk mainan, tapi pasti pernah terjadi konflik dengan saudara, ya. Pernah terjadi pertengkaran dengan saudara. Lalu berantem dengan sahabat. Nah, berantem dengan sahabat ini pada masa pandemi atau sekolah online ini mungkin jarang terjadi karena kurangnya interaksi kalian dengan teman, ya. Tapi pada masa offline ini sangat sering terjadi, ya, konflik dengan teman atau sahabat itu. Selanjutnya adalah ada lagi mungkin, ya, ini sering terjadi di masa pandemi ini, ya, bertengkar dengan orang tua. Kebanyakan masalah terjadi karena tugas-tugas kalian yang tidak terselesaikan dengan tepat waktu, akhirnya menimbulkan pertengkaran dengan orang tua. Masalah-masalah tersebut bisa menimbulkan konflik yang ringan ataupun yang berat, dan jika dibiarkan akan mengganggu kesehatan mental kita. Tapi jangan khawatir, meskipun tidak bisa dihindari, tapi kita bisa mensiasatinya, ya. Mensiasatinya, kita harus tahu dulu apa itu konflik. Nah, konflik itu adalah suatu pertentangan antara dua orang atau lebih. Setiap pihak yang terlibat ingin hal yang berbeda, dan itu bertentangan dengan pihak yang lainnya. Bagaimana cara mengatasi konflik dengan baik? Nah, ini cara yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan konflik. Ada 5 model penyelesaian konflik. Nah, ini Bu ambil dari modelnya Thomas Kilmann model, atau kita singkat menjadi TKM. Yang pertama adalah metode avoiding, artinya kita benar-benar menghindar dari konflik. Jadi setiap ada konflik kita mengelak untuk diselesaikan, ya. Ini bisa saja kita pakai jika masalahnya kita anggap sepele, ya, sehingga kita hanya buang-buang waktu saja jika menghadapinya, ya. Belum lagi energi yang dikeluarkan itu lebih banyak daripada hasil yang didapat. Misalnya kita rebutan makanan dengan saudara, ya sudahlah, kita hindari saja, toh makanan nanti kita bisa dapat lagi, atau kita bisa temukan di tempat lain, atau kita bisa beli, misalnya seperti itu, ya. Penyelesaian konflik berikutnya metode compromising, artinya kita mencari solusi yang bisa memuaskan sebagian kepentingan pihak lain, ya. Kita akan mencari jalan tengah untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dari masing-masing yang sedang berkonflik. Nah, ini biasanya dilakukan karena sesuatu hal yang mendesak dan dibutuhkan penyelesaian cepat agar bisa berjalan, walaupun itu sifatnya sementara. Misalnya ketika menyelesaikan tugas kelompok, lalu harus cepat-cepat dikumpulkan, waktunya sudah deadline. Jadi pendapat-pendapat yang bertentangan diambil jalan tengah.
Oke, kita mundur selangkah, kamu mundur selangkah, kita ambil jalan yang ini. Yang penting tugas selesai. Nah, seperti itu ya. Itu contoh dari penyelesaian konflik metode compromising. Adalah metode collaborating, artinya solusi untuk memenuhi kebutuhan bersama dibandingkan mencari jalan tengah. Jadi metode ini lebih menekankan untuk mencari solusi yang memuaskan ya keinginan kedua belah pihak tentunya. Jadi dua-duanya ini sama-sama menang. Bedanya dengan metode compromising, metode ini lebih menekankan pada win-win solution ya. Sementara di compromising itu hanya memenuhi keinginan sebagian saja, bukan sepenuhnya. Nah, metode ini efektif jika dua belah pihak tuh punya hubungan timbal balik yang positif ya. Sehingga hasil itu lebih penting dibandingkan dengan konfliknya. Selanjutnya, penyelesaian yang keempat adalah metode accommodating. Artinya metode ini dilakukan dengan mengorbankan keinginan atau kebutuhan supaya pihak lain itu puas. Dan biasanya situasi yang dihadapi itu karena sudah lelah dengan konflik yang terjadi ya. Cara ini ditempuh karena mungkin untuk menjaga perdamaian atau perasaan pihak lain ya. Dan biasanya juga diterapkan jika ada konflik dengan orang-orang terdekat. Jadi lebih baik mengalah untuk menang ya. Penyelesaian konflik yang kelima, metode confronting. Artinya metode ini digunakan ketika tidak mau mengalah dengan pihak lain. Pokoknya harus ada satu pihak yang menang, ada satu pihak yang kalah. Dan biasanya confronting ini berani melakukan apa saja, termasuk tindakan kurang terpuji untuk mendapatkan tujuan. Ya, metode ini dianggap kurang efektif dalam menyelesaikan masalah yang bersifat kelompok. Ya, misalnya konflik antara peserta ketika mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Nah ya, ada cara-cara yang ditempuh misalnya dengan big campaign ya, seperti itu. Nah itu tindakan yang kurang terpuji dalam menyelesaikan masalah. Jadi masalah metode competing ini berkompetisi untuk memenangkan suatu masalah. Selanjutnya penugasan. Penugasan yang pertama yaitu sebutkan satu masalah saja yang kalian hadapi. Lalu bagaimana metode penyelesaiannya yang paling cocok untuk merespon konflik yang sedang kamu hadapi itu. Kamu pilih dari 5 metode tadi yang sudah kalian simak ya. Lalu buat alasan mengapa kamu memilih metode tersebut. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah.